Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang hak asasi manusia dan komunitas. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penerapan JRI 406 sampai dengan 411 dan JRI 413 terkait dengan HAM dan komunitas lokal. Yang kedua, memahami peran perusahaan dalam mencegah diskriminasi, menghormati hak pekerja, serta membangun hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis strategi perusahaan dalam pengelolaan risiko sosial dan menjaga keberlanjutan hubungan kerja dan komunitas. Mengapa isu HAM dan komunitas penting dalam keberlanjutan? Karena perlindungan HAM sama dengan kewajiban moral dan regulasi global. Hubungan baik dengan pekerja dan masyarakat dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Pencegahan konflik sosial, diskriminasi, dan eksploitasi meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kalau secara umum dapat kita simpulkan, JRI 406 sampai dengan 411 dan 413 membantu perusahaan mengukur dan melaporkan komitmen terhadap HAM dan kontribusi sosial. Nah, kita masuk untuk yang pertama, yaitu adalah JRI 406 dan 407. Nah, JRI 406 berkaitan dengan non-diskriminasi, ini memfokuskan atas larangan diskriminasi berdasarkan gender, ras, usia, agama, disabilitas, dan sebagainya. Indikatornya terdiri dari 4061, yaitu jumlah insiden diskriminasi dan tindak lanjutnya. Kemudian JRI 407 berkaitan dengan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, memfokuskan pada penghormatan hak pekerja untuk membentuk serikat dan berunding secara kolektif. Indikatornya terdiri dari 4071, ya, yang berkaitan dengan operasi dan pemasok dengan risiko terhadap kebebasan berserikat. Kemudian untuk JRI 408 yang berkaitan dengan pekerja anak, ya, ini memfokuskan larangan pekerja anak di semua aktivitas perusahaan dan rantai pasok. Nah, indikatornya terdiri dari 4081, operasi dan pemasok dengan risiko kerja anak. Sementara itu, JRI 409 ini berkaitan dengan kerja paksa atau wajib. JRI 409 memfokuskan pencegahan kerja paksa dan kerja wajib termasuk tim pemasok dan subkontraktor. Indikatornya terdiri dari 4091, operasi dan pemasok dengan risiko kerja paksa. Kedua, standar ini mencegah eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Kemudian JRI 411 yang berkaitan dengan keamanan, ini memfokuskan pada pelatihan petugas keamanan agar menghormati hak asasi manusia. Indikatornya terdiri dari 4101, ya, proporsi petugas keamanan yang menerima pelatihan HAM. Kemudian JRI 411 ya berkaitan dengan hak masyarakat adat, memfokuskan penghormatan hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan sumber daya alam. Indikatornya terdiri dari 4111 ya, insiden pelanggaran hak masyarakat adat dan penanganannya. Kemudian ada JRI 413 yang berkaitan dengan masyarakat setempat, memfokuskan atas penilaian dampak sosial dan keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Indikatornya terdiri dari 4131, operasi yang melakukan penilaian dampak sosial dan keterlibatan masyarakat, 4132, operasi dengan dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. JRI 413 ini bertujuan untuk mengurangi risiko sosial dan mendukung penerimaan sosial. Contoh implementasi JRI 406 sampai dengan 411 dan JRI 413 di perusahaan. Yang pertama di BRI, ya. BRI membuat kebijakan anti diskriminasi, pelatihan etika kerja, dan penghormatan hak berserikat. Kemudian yang kedua adalah program pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan. Nah, yang kedua di Pertamina, ya, Pertamina melakukan audit pemasok terkait dengan kerja anak dan kerja paksa. Yang kedua, Pertamina membuat pelatihan petugas keamanan tentang hak asasi manusia dan melakukan dialog rutin dengan masyarakat di sekitar lokasi operasi. Kalau dapat disimpulkan, JRI 406 sampai dengan 411 serta JRI 413 dalam mewujudkan bisnis berbasis HAM dan sosial, yang pertama adalah mencegah diskriminasi, kerja paksa, dan kerja anak. Yang kedua adalah menjamin kebebasan berserikat dan perlindungan hak masyarakat adat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi konflik sosial. Yang keempat, memperkuat reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Dengan demikian, pelaporan berbasis JRI 406 sampai dengan 411 serta JRI 413 menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.